Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan webinar kali ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat nilai kita lebih tinggi, mengubah penilaian dan cara mengajukan penilaian baru kita kepada kepala sekolah kita. Kalau kita rasa nilainya kurang tinggi, tapi nanti masih sesuai ekspektasi, maka kita hari ini akan belajar bagaimana cara merubah nilai itu, cara pengajuan nilai, dan cara penilaian bagi kepala sekolah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke materi. Bagaimana caranya kita nanti bisa melakukan pengajuan penilaian oleh kepala sekolah kita. Oke, ini nanti saya akan masuk ke akun kepala sekolah dulu. Bagaimana nilai-nilai yang akan kita rubah. Oke, kita masuk ke akun. Oke, ini adalah akun kepala sekolah. Kita masuk ke pengelolaan kinerja. Kepala sekolah melihat sebagai pejabat penilai dan di sini kita cek penilaiannya melalui kirim data ini. Nah, pada hari ini, pada malam hari ini, kita akan merubah nilai dari yang saya buat contoh kemarin. Misalnya ini adalah atas nama Supriyatno. Jika 77 ini dirasa kurang baik, kita karena ini sudah mau pensiun, kita mencoba membuat naik dari nilai ini. Jadi nanti atas nama Supriyatno ini sekitar menjadi 80 ke atas. Karena ini sudah mau pensiun. Oke. Ini dilihat dari mana? Dari akun kepala sekolahnya. Nah, jadi Bapak Ibu guru jika mau merubah nilainya, Bapak Ibu guru bisa ikuti Zoom kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke akun Supriyatnonya.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebagai guru kita masuk ke akun pengelolaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada cek praktek kinerjanya di sini. Ya. Bagaimana caranya kalau kita mau merubah atau melakukan pengajuan ulang penilaian? Di sini saya sudah masuk atas nama Supriyatno ini. Ini adalah guru. Jadi, Bapak Ibu guru jika ingin merubah penilaian atau mengajukan penilaian lagi, maka yang diubah adalah ini. Satu, dua, tiga. Pada pembinaan kinerja isi dokumen tidak lanjut. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melakukan perubahan nilai. Jadi kita sebagai guru akan melakukan pengajuan nilai atau perubahan nilai. Bagaimana caranya? Kita klik ubah. Nah, di sini jika lanjut ubah isi dokumen ini akan dihapus. Artinya pengisian kita nanti akan melakukan pengisian ulang. Oke, kita centang dan kita ajukan perubahan. Oke, kita klik saya mengerti. Kita akan melakukan. Nah, sini ada jam pasir ini. Setelah berputar jam pasir ini, kita bisa keluar lagi dan meminta kepala sekolah untuk menyetujuinya. Oke. Jadi kita keluar, kita minta kepala sekolah untuk melakukan persetujuan perubahan ini yang kita lakukan. Oke, kepala sekolah, ini saya login lagi sebagai akun kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan persetujuan yang diajukan oleh atas nama Supriyatno tadi. Oke, ini sinyalnya agak lambat. Oke, Bapak Ibu bersabar. Nah, inilah karena sinyal ini, jadi Bapak Ibu perlu ketahui juga dalam melakukan Zoom ini kita memerlukan data. Nah, dan Zoom ini juga adalah Zoom yang berbayar. Kenapa saya pilih yang berbayar? Agar Zoom ini bisa sampai berjam-jam. Kalau Zoom-nya itu gratis, yang memakai gratisan, itu hanya 40 menit. Padahal kita sebagai komunitas itu memerlukan waktunya 2 sampai 3 jam. Itu yang bisa menjadi nilai 4 poin. Jadi Bapak Ibu guru mohon maaf jika nanti ada semacam donasi. Jadi ini hanya untuk donasi, tidak wajib. Oke ya. Ini kepala sekolah melakukan atas nama Supriyatno ini. Berarti kepala sekolah melakukan persetujuan dari perubahan terhadap isi dokumennya. Tadi atas nama tanggal ini, atas nama Supriyatno ini melakukan pengajuan ulang. Nah, jadi tugas kepala sekolah jika memang dirasa perlu menerima pengajuan ulang dokumen tersebut dan nanti juga punya tugas melakukan penilaian ulang. Jadi kerja lagi. Oke, kita terima ulang. Oke. Nah, caranya kita ketik lagi di atas. Saya setuju nilai. Oke, saya mengerti. Nah, setelah diterima oleh kepala sekolah ini, pengajuan sudah diterima. Jadi, Bapak Ibu guru jika sudah melakukan pengajuan ulang tadi, Bapak guru bisa merubah pengisian, termasuk RH-nya. Oke, sekarang kita praktekkan langsung di
akun guru atas nama Supriyatno tadi. Nah, sekarang kita masuk atas nama Supriyatno tadi. Nah, atas nama Supriyatno ini sudah melakukan perubahan, makanya berubah menjadi 50%. Tadi 100% sudah dinilai. Karena melakukan pengajuan ulang, maka nilai tersebut akan dihapus. Dan kita sebagai guru kembali ke 50%-nya. Ini Bapak Ibu bisa merubah semuanya ini. Jadi Bapak Guru bisa merubah jika sudah melakukan pengajuan ulang. Oke, kita cek pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini kita cek bagaimana dengan pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik. Seperti hari ini yang kita lakukan ini namanya praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar dengan 4 poin. Catatan, satu kegiatan ini berdurasi 2 sampai 3 jam. Artinya apa? Zoom kita kali ini itu durasinya minimal 2 jam agar mencapai 4 poin. Nah, makanya di sini Bapak Ibu guru Zoom yang dilakukan oleh komunitas ini pasti 2 jam. Untuk apa? Untuk memenuhi target penilaian poin ini. Ya, makanya Zoom ini juga berbayar. Makanya kalau ada donasi itu untuk pembelian paketan Zoom dan paketan data ini biar Bapak Ibu bisa mensupport kegiatan ini. Kita sama-sama mutualisme. Oke. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh yang diupload. Bagaimana kita merubah ini? Biasanya Bapak Ibu bingung. Nah, kalau Bapak Ibu dirasa ingin merubah ini yang paling mudah, Bapak Ibu bisa merubahnya melalui klik rubah. Oke, kita kembali. Nah, di sini ada ubah rencana hasil kerja. Nah, Bapak Ibu RHK-nya ini kan yang bingung biasanya. Nah, kita bisa merubah RHK ini. Nah, kita klik, oke, saya sudah diskusi. Nah, Bapak Ibu bisa merubah misalnya, Bapak Ibu dari Kombel Belajar ini ternyata dulu hanya mengetik 2 kegiatan. Berarti kan baru dapat 8 poin. Dari 2 kegiatan ini 8 poin. Berarti kan kurang 24 poin. Nah, kalau Bapak Ibu ini adalah yang paling mudah dari komunitas belajar, ini adalah bukti yang paling mudah. Bapak Ibu buat saja yang 8 kegiatan. Nah, kalau 8 kegiatan sudah memenuhi ekspektasi karena total poinnya 32. Nah, berdasarkan Dirjen ini diharapkan memiliki 32 poin per semester. Nah, itu Bapak Ibu jika menggunakan praktek baik yang diselenggarakan komunitas. Ya, komunitas belajar sendiri punya syarat. Syaratnya harus 1 sampai 2 sampai 3 jam. Nah, ini syaratnya 2 sampai 3 jam. Bagaimana kalau kita menambah, Pak? Oke. Kita misalnya tambah. Oke, tambah RHK lagi. Di sini yang paling mudah lagi adalah BIMTEK. Nah, melakukan BIMTEK. Nah, ini yang paling mudah. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta. Saya ingatkan Bapak Ibu, guru sebagai peserta. Beda lagi kalau Bapak Ibu sebagai narasumbernya, berarti bukan peserta, tapi narasumber. Nah, kegiatan pelatihan BIMTEK memperoleh sertifikat bidang pendidikan. Sama dalam Kombel ini, dalam mengikuti kegiatan di dinas pendidikan yang ada kaitannya dengan pendidikan itu namanya di bidang pendidikan. Jangan Ibu mengikuti mengikuti BIMTEK misalnya di bidang perbankan atau di bidang kegiatan lainnya. Ya memang BIMTEK, bimbingan teknis, tapi bukan kegiatan pendidikan. Nah, kalau ini misalnya Bapak Ibu ternyata RHK-nya sudah memilih ini.
Ini 1 poin ya. Durasinya, catatannya. Untuk BIMTEK itu durasinya 2 sampai 3 hari. Setara 8 poin. Misalnya Bapak Ibu ini memilih 2 kegiatan. Ini kan sudah dapat 16. Nah, 16 ya. Ternyata Ibu sudah memilih 2 kegiatan ya. Ini kan bisa dihapus. Dikulangi 16. Berarti ini dibuat 4 kegiatan. Berarti ada kombelnya 4 kegiatan dan inteknya 2 kegiatan. Ini sudah memenuhi total poin 32. Nah, ini. Nah, kombel. Nah, kombel hari ini bisa. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan untuk kombel. Bagaimana dengan BIMTEK-nya? BIMTEK itu melalui kombel ini juga bisa. Karena sudah mengadakan tek. Contohnya bagaimana? Oke, sebentar. Kita carikan contoh kompel ya. Misalnya ini nanti yang akan saya upload. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Contoh kombel. Nah, minimal nah, selama 32 CP. Tanggal 3 sampai 6 Juni 2024. Nah, berarti tanggal 3, 4, 5, 6. Ini selama 4 hari. Nah, kalau kombel itu minimal 3 sampai 4 hari. Nah, di sini ini adalah sertifikat bimbingan teknisnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengikuti BIMTEK-nya. Materinya ada 4. Nah, berarti ini ada materi 1, materi 2, materi 3, materi 4. Jika Bapak Ibu memilih bimbingan teknis. Nah, berarti di sini tertulis 3 sampai 6 Juni 2024. Nah, 1 hari itu 8 jam. Nah, 13 sampai 19. Ini untuk kombelnya BIMTEK, sertifikat bimbingan teknis. Nanti bisa dipakai untuk bukti dukung RHK bimbingan teknisnya. Berarti beda kalau kombel webinar itu hanya 4 JP. Tapi kalau BIMTEK itu 32 JP. Nah, nanti ini yang akan diupload untuk perubahan tadi. Oke, sekarang kita lanjut yang tadi. Oke, sekarang kita kembali ke sini lagi. Nah, ini sudah saya rubah. Jika Bapak Ibu ingin merubah, berarti di sini atas nama Supriyatno, 4 kegiatan kombel, komunitas belajar dan 2 kegiatan BIMTEK. Oke, ini kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, di sini, nah, berarti punya tugas mengumpulkan ini. Ini kalau mau Bapak Ibu berubah. Oke, sekarang komunitas BIMTEK-nya. Oke, ini 16 poin. Oke, kita kumpulkan. Oke, kita klik. Nah, di sini tadi sudah saya siapkan. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan BIMTEK 1 karena tadi memilih 2 kegiatan. Oke, kita unggah. Sekarang BIMTEK 2. Kita cek Supriyatna BIMTEK 1 tadi. Nah, sertifikat bimbingan teknis selama 4 hari. Nah, ini ada 4 hari, 12, 13, 14, 15. Ya, link materinya semuanya ada di sini. Ya, ini untuk bukti feedback. Oke, ya. Kalau diubah bagaimana Pak? Ya, ya tadi upload ulang tadi. Oke, sekarang kita masuk lagi. Ini untuk pembuktian bimbingan teknisnya. Oke, ini ya. Ini sudah dapat berapa? Sudah dapat 16 poin. Mas 1 BIMTEK itu 8 poin. Dengan catatan durasi 2 sampai 3 hari minimal. Oke, ini untuk BIMTEK-nya.
Oke, kita klik kumpulkan. Kumpul. Sekarang punya tugas lagi 16 poin dari komunitas belajar. Nah, ini. Jadi yang sudah dibuat tadi masih di sini. Nah, ini sertifikat Ombel. Oke, kita cek. Nah, ini sertifikat Kombelnya. Oke, nah, kalau Kombel itu hanya 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Oke. Oke, kita cek. Nah, di sini. Oke, kita upload lagi. Nah, ini untuk Kombelnya. Berarti apakah boleh diubah? Boleh. Oke, sekarang ini dari 16 poin. Sekarang kita butuh, nanti kita butuh yang Kombel belajar ini selama 4. Kombel belajar ini kita butuh 1, 2, 3, 4. Oke. Ini dari cara merubah pengembangan kompetensi tadi. Oke, mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo. Monggo Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Sebelum saya lanjutkan, monggo. Nah, sekarang kita masuk ke cek praktek kinerja ini. Apa yang dilakukan 50% tadi untuk pengajuan? Oke. Bahwa di sini kita melakukan pengisian isi dokumen tindak lanjutnya. Oke, sebentar. Jadi Bapak Ibu kita sudah melakukan pengajuan ulang. Sekarang kita isi pengajuan ulangnya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ini sudah saya siapkan isiannya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan pengisiannya, tolong disiapkan kalau bisa pengisian seperti ini dulu. Jadi ini sudah diketik di Word. Jadi nanti Bapak Ibu enak tinggal copy paste waktu pengisiannya. Oke, nah, jadi enak nanti kalau melakukan pengajuan ulang lagi, Bapak Ibu bisa tinggal copy paste saja. Mudahnya di situ, tidak usah mengetik ulang. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita lanjut ini. Nah, di sini sudah diisi. Oke, sudah copy paste. Sekarang kita lakukan kumpulkan untuk pengajuan ulang tadi. Oke ya, setelah kita kumpulkan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita meminta kepala sekolah untuk melakukan penilaian ulangnya di pembinaan kinerja isi dokumen tindak lanjut. Nah, ini masih terkunci karena belum kita lakukan pengajuan. Oke, sekarang kita logout menggunakan akun kepala sekolah. Oke, agar dinilai. Oke, sekarang kita masuk ke akun kepala sekolahnya.
Oke, masuk akun kepala sekolah, jabat penilai. Lakukan penilaian. Oke. Nah, tadi atas nama Supriyatno ini sudah mengajukan penilaian. Sekarang kita nilai. Klik, cek kinerja. Nah, di sini kita, ini adalah akun kepala sekolah. Kita nilai. Oke, ini sudah nilainya. Nah, di sini kalau ingin menaikkan nilai guru, mudah-mudahan di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, klik saja yang paling bawah. Semakin ke bawah ini nilainya semakin tinggi. Kalau di atas nilainya semakin rendah. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Berarti kalau di sini nilainya nanti akan semakin tinggi. Oke, catatannya sudah saya siapkan. Oke, kita pakai. Nah, ini adalah cara penilaian kepala sekolah. Semakin ke atas, nilainya semakin rendah. Bisa jadi kalau jenengan Bapak Ibu klik di atas, nilainya di bawah ekspektasi. Ini sesuai ekspektasi. Oke, nanti kita lihat. Kita klik paling bawah. Kita kumpulkan. Ini adalah akun kepala sekolah. Oke, kita klik kumpulkan. Nah, setelah kepala sekolah melakukan penilaian, kita masuk ke akun guru lagi. Sabar, Bapak Ibu guru, kita belajar bersama. Oke, kita masuk ke akun guru tadi. Oke. Nah, di sini menjadi 75%. Karena apa? Karena sudah dinilai oleh kepala sekolah pada dokumen tindak lanjutnya. Sekarang kita masuk lagi agar menjadi 100%. Oke, sekarang kita masuk bagian ini. Isi dokumen pembinaan kinerja refleksi. Nah, tadi kita mengisi dokumennya. Sekarang kita mengisi refleksinya. Nah, pengisian ini dan penilaian ini nantilah yang bisa membuat menjadi 100%. Oke, kita klik isi dokumennya. Nah, ini mudahnya sudah kita siapkan ini. Nah, mudahnya seperti itu kalau sudah kita siapkan. Bagaimana tantangannya, inspirasinya. Nah, ini sudah kita siapkan, kita tinggal copy paste bagaimana. Ini mudahnya kalau kita melakukan pengetikan dulu di Word. Oke.
Oke, setelah kita isi, kita klik kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan, kita bisa kita bisa apa? Bilang kepada kepala sekolah kita bahwa kita sudah melakukan penilainya. Oke, Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah contoh cara pengajuan penilaian kita kepada kepala sekolah kita. Kapan kita melakukan pengajuan penilaian? Jika nilai kita dirasa kurang. Oke, sebentar kita lanjutkan, kita minum dulu. Ya, monggo Bapak Ibu Guru jika mau absen sudah saya bagikan absennya di kolom chat. Nah, Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan langsung bisa mendapatkan sertifikatnya jika sudah melakukan absensi dan yang bagi donasi langsung dikirim sertifikatnya melalui WA. Nah, karena apa? Ini mudah-mudahan Bapak Ibu Guru bisa donasi, bisa membantu perkembangan webinar ini untuk pembelian paket data dan paket Zoom. Jadi yang dikirim terlebih dahulu adalah yang melakukan donasi. Jadi saya pribadi mohon maaf Bapak Ibu Guru jika ada donasi karena ini saya pakai untuk beli paketan Zoom agar bisa mencapai 2 sampai 3 jam. Nah, karena apa? Webinar yang diakui adalah yang 2 sampai 3 jam itu untuk 4 poinnya. Oke, monggo bisa absen di kolom chat. Sudah saya share di kolom chat tentang absennya ini. Bapak Ibu bisa absen dulu. Untuk donasinya tidak langsung, tidak apa-apa. Penting konfirmasi melalui WA. Nanti sertifikatnya dikirim melalui WA. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, setelah Bapak Ibu Guru melakukan pengajuan ini, kita kembali ke akun kepala sekolahnya. Oke, kita masuk ke akun kepala sekolah. Oke, sebagai pejabat penilai lakukan penilaian. Oke, kita cek, kita nilai. Ini adalah akun kepala sekolah. Oke, dinilai. Oke, nilai. Klik nilai. Nah, di sini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu kepala sekolah perhatikan, makanya yang saya tekankan di sini. Jika kepala sekolah menilai paling atas, ini nanti jadi di bawah ekspektasi. Nilainya rendah, sekitar 60 ke bawah. Kalau di tengah sesuai ekspektasi. Kalau dia paling bawah ini bisa di atas ekspektasi. Makanya kita pilih standar yang di tengah. Oke. Kita kembali ke kepala sekolah, kalau ingin nilainya standar kita klik tengah ini. Apa penjelasan tentang penilaian? Oke, sudah saya siapkan untuk kepala sekolahnya. Sama di sini ada 3. Kita klik satu ini. Yang karena tadi 77, kita coba naikkan. Yang paling terakhir kita klik paling bawah.
agar nilainya lebih tinggi. Oke. Setelah itu, setelah kepala sekolah menilai, ini contohnya tadi, saya klik tengah, agar nilainya tinggi, artinya sesuai ekspektasi tinggi, tengah, dan bawah. Oke, sebentar. Kita klik kumpulkan. Nah, ini adalah penilaiannya guru atas nama Supriyatno. Oke. Nah, ini menjadi sangat baik. Nah, oke. Karena apa? Kita tadi coba di nomor tiganya. Ya kan? Kita cek. Nah, 82 di atas ekspektasi. Nah, makanya ini yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu guru kemarin tentang nilai Supriyatno ini. Berarti mendapatkan 82, sangat baik di atas ekspektasi. Bagaimana cara kita menurunkannya? Kita melakukan apa perubahan penilaian lagi. Terus kenapa ini masih nilai tidak cek seperti ini? Oke, kita istirahat sebentar dulu. Istirahat sebentar dulu.
Oke, kita lanjut. Mengapa ini masih nilai tidak centang cek hijau ini? Karena atas nama Supriyatno ini belum melengkapi dokumen pengembangan kompetensinya. Jadi atas nama Supriyatno ini masih memiliki tugas tentang dokumen pengembangan kompetensi ini. Eh, jadi atas nama Supriyatno belum mengumpulkan dokumennya tentang pengembangan kompetensi tadi. Oke, ini atas nama Supriyatno 82 di atas ekspektasi. Kenapa atas nama Supriyatno ini sekarang dibuat oleh Kepala Sekolah 82? Karena ini nanti bulan 8 sudah pensiun. Jadi nilainya dinaikkan di atas ekspektasi nanti agar SKP-nya menjadi baik. Jadi Bapak Ibu, ini untuk nilai dari Bapak Supriyatno karena sudah mau pensiun. Jadi Bapak Ibu jika melihat dari tadi, ini dulunya 77 menjadi 82 untuk menaikkan nilai. Karena apa? Sudah mau pensiun. Jadi bisa dicek nilainya. Oke, sekarang atas nama Supriyatno ini masih agar menjadi cek ini masih punya tugas melakukan upload dokumennya. Jadi atas nama oke. Atas nama Supriyatno ini belum mencapai cek. Kalau sudah cek centang ini sudah bisa melakukan sinkronisasi PMM. Bapak Ibu guru bisa nanti melihat bagaimana caranya sinkronisasi PMM-nya juga bisa Bapak Ibu perhatikan pada Zoom kali ini. Bagaimana? Jadi dalam hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan materi tentang Zoom kali ini. Pertama, cara pengajuan penilaian. Terus Bapak Ibu bisa juga bagaimana cara sinkronisasi akun PMM-nya. Jadi Bapak Ibu ikuti terus Zoom hari ini. Oke, mudah-mudahan menjadi apa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu guru juga bisa absen dulu dalam kolom chat dan hari ini sertifikatnya bisa digunakan untuk bukti dukung RHK dan sertifikat dikirim melalui WA. Oke, jadi pertemuan pertama ini saya kira cukup di sini dulu. Nanti kita lanjutkan sinkronisasi PMM-nya. Jadi Bapak Ibu guru silahkan absen dulu.